Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ridika Juanita akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar imunohistokimia. Metode deteksi protein. Ada immunocytochemistry, ICC, dan immunohistochemistry, IHC, yang merupakan dua teknik yang banyak digunakan dalam diagnostik molekuler, yang mengidentifikasi dan mengkonfirmasi terjadinya kedua penyakit tidak menular dan penyakit menular berdasarkan penanda molekuler yang terdapat pada sel. Bisa dengan Western blotting, flow cytometry, dan juga ELISA. Kelebihan IHK. Antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler seperti apoptosis. Aplikasi yang bisa digunakan maksudnya untuk mendeteksi penanda prognostik pada kanker, tumor dengan histogenesis yang tidak pasti, metastasis, infeksi, pengobatan, penyakit neurodegeneratif, atau trauma pada otak. Di sini terdapat tabel respon untuk treatment-nya. Lalu introduction-nya, imunohistokimia atau IHK menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada IHK yaitu sitoplasmik, nuklear, sel membran, lipid, dan protein. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan antibodi, fixation, sectioning, antigen retrieval, blocking, kontrol, metode yang digunakan yaitu metode direct, metode indirect, immunoenzim, fluorescence, multiple labeling. Monoklonal dan poliklonal. Untuk monoklonal menggunakan dari hewan seperti kelinci. Dia cenderung lebih bersih, sangat konstan. Bear to bed lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Untuk poliklonal, banyak spesies yang berbeda yang digunakan, namun cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, bisa memiliki afiditas atau afinitas yang sangat berbeda. Bear to bed lebih mungkin berhasil sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Untuk antibodi dipastikan divalidasi untuk aplikasi, yaitu IF, IHCP, atau IHCF, WB, ELISA, IP, dan yang lainnya. Berikut produk dataset untuk anti-estrogen reseptor alfa antibody atau SP1. Terminologi. Antigen merupakan molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Epitopes adalah bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk IHK, di mana paratop AB berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi, yaitu antibodi sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul Ig dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Berikut adalah reaksi dari prosesnya, yaitu antigen yang berepitop bereaksi dengan antibodi, menghasilkan antigen dan antibodi kompleks. Jenis-jenis sampel untuk IHK yaitu formalin fixed paraffin embedded section atau FFPE, frozen section, smear, imprint, cytospin. Prinsip dasarnya
Antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa, sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Prinsip dasarnya, antigen ini diberi label lalu menggunakan antibodi 1 ER dengan proses fluoresen dibantu dengan enzim. Kemudian menghasilkan glukosa oksidase, alkalin fosfatase, dan peroksidase. Di mana reaksi enzimnya seperti di bawah ini nanti akan menghasilkan kromogen-kromogen dengan warna tertentu. Berikut label antibodi. Biasanya menggunakan spesies hewan yang digunakan untuk sebagai label antibodi. Metode IHK ini ada direct atau prosedur konjugasi langsung, yaitu antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Yang kedua, indirect atau sandwich, yaitu prosedur konjugasi tidak langsung. Antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibody direaksikan ke antibodi primer. Metodenya seperti terlihat di bawah ini ada metode direct method dan indirect method. Berikut adalah prosesnya. Jenis metode IHK indirect. Yang pertama, peroksidase, antiperoksidase atau PAP. Yang kedua, alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau AP-AAP. Yang ketiga, afidin biotin kompleks atau ABC. Yang keempat, labeled streptafidin, strip biotin atau LSAB. Yang kelima, polymer base labeling. Metode peroksidase, antiperoksidase PAP, dan alkalin fosfatase, strip anti-alkalin fosfatase atau AP-AAP berikut adalah reaksi yang terbentuk. Metode afidin, strip biotin kompleks ABC berikut adalah tahapan dalam penggunaan pewarnaan pada preparat jaringan. Kemudian ada metode afidin biotin kompleks atau ABC, metode labeled streptafidin, strip biotin atau LSAB, di mana metode afidin biotin atau streptafidin, metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC, dengan mensubstitusi streptafidin dengan afidin dan mengkonjugasi secara langsung streptafidin menjadi molekul enzim. Streptafidin diisolasi dari bakteri Streptomyces afidini. Penggunaan streptafidin pada afidin. Yang pertama, streptafidin tidak ada karbohidrat. Kedua, isoelektriknya mendekati normal. Ketiga, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Komparasi metode di sini bisa dilihat direct dengan amplification ABC method. Terlihat perbedaan pada limitation. Kemudian polymer base labeling. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Lalu metode antigen yang berlabel atau double stain. Untuk penggunaan kontrol prosedur reagensia jaringan. Ini untuk prosedur pewarnaan imunopatologi imunohistokimia, streptafidin biotin, sebelumnya dilakukan deparafinasi, rehidrasi, dan pewarnaan imunokimia. Pada deparafinasi, sediaan jaringan direndam larutan silen 3 kali masing-masing selama 2 menit. Selanjutnya dilakukan rehidrasi dengan cara sediaan direndam secara berturut-turut ke dalam larutan etanol absolut 2 kali, masing-masing selama 2 menit.
etanol 95% 1 kali selama 2 menit, etanol 50% 1 kali selama 2 menit. Lalu bilas Aquades masing-masing selama 2 menit. Setelah deparafinasi dan rehidrasi, sediaan jaringan dicuci dengan menggunakan larutan fosfatase buffer salin atau PBS 0,01 m. Pada tahap pewarnaan imunokimia, pada awalnya sediaan jaringan ditandai dengan PAPPEN, yaitu untuk menghindari tumpahnya reagensia IHKSB pada saat proses pewarnaan. Kemudian sediaan jaringan direndam larutan H2O2 3% dalam metanol absolut 10 menit untuk menginaktivasi peroksidase endogen. Lalu dicuci dengan larutan PBS 10 menit. Kemudian sediaan jaringan diletakkan pada staining chamber dan diinkubasi dalam larutan blocking serum, yaitu 10% non-imun serum. Di sini menggunakan kontrol, yaitu kontrol positif, kontrol negatif. Kontrol negatif ini ada spesifik negatif kontrol atau reagen kontrol, non-spesifik negatif kontrol atau tisu kontrol. Berikutnya internal kontrol. Untuk kontrol positif, tujuannya mengecek prosedur dan kualitas reagen. Jaringan lain yang mengandung antigen atau antigen under study, ikuti semua tahap, prosedur atau tahapan, durasi, reagensia atau spesifitas, konsentrasi, dan retrieval. Untuk hasil kontrol positif tentunya harus positif. Positif lemah bisa disebabkan oleh sensitivitas. Kontrol negatif, spesifik negatif kontrol ini bertujuan untuk mengecek spesifisitas antibodi primer, yaitu jaringan lain tanpa antigen under study ikut semua tahap. Jaringan kasus tahap AB primer diganti serum normal. Untuk hasil kontrol negatif harus negatif. Positif lemah atau non-spesifik sebagai baseline. Non-spesifik negatif kontrol. Tujuannya untuk mengecek non-spesifik background staining pada sampel, yaitu jaringan yang sama dengan sampel dari pasien. Antibodi primer diganti atau ditiadakan. Untuk hasilnya harus negatif. Hasil positif dijadikan sebagai baseline interpretasi slide kasus. Kontrol internal, sel yang mengandung antigen under study yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien sebagai kontrol positif terbaik. Berikut adalah tabel dari hasil kontrol yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisa dari pre-analytic fase, yaitu acquisition atau delay inputting sample into fixative. Fixation type and time, dekalsifikasi type and time, tissue processing, slide drying time, and temperature. Ada tahapan analitik juga, yaitu antibody selection atau different clones dan polyclonal. Antibody optimization atau antigen retrieval, antibody dilution, incubation time. Selanjutnya ada antibody validation, instrumentation atau different automated platform, manual stain, qualification of IHC assay personal, CAP inspection atau certification. Lalu faktor yang mempengaruhi lainnya ada post-analytic, yaitu positive and negative tissue control, interpretation, result reporting, pathologist performance, digital pathology with imaging analysis. Faktor tissue processing influencing IHC result, yaitu fixation delay, fixative type, fixative concentration, pH and buffer, time in fixative. Selanjutnya ada reagent and condition of dehydrasi, clearing reagent and temperature, paraffin embedding temperature and duration, condition of slide drying and storage. Untuk faktor with no report effect on IHC test result, yaitu tissue to fixative ratio, type of processor used, type or paraffin, post-fixation washing duration, the number and position of specimen during dehydration, the duration of paraffin block storage.
Sekian dan terima kasih untuk presentasi teknik dasar IHK. Terima kasih.